ini karena ditinggalin istri. Terus bersyukurnya untuk sekarang itu aku punya pasangan. Aku pinjem duit sama dia tuh hampir 70 juta bang. Itu cuma buat main slot bang. Terus Lebih tidaknya lagi untuk waktu sekarang itu orang tua itu tahu bang. Orang itu tua itu tahu. Aku sampai dikucilkan sama pihak semua keluarga bang. Aku yang tadinya pegang di rekening uang 100 juta itu hal yang biasa untuk hari ini bang. Aku sama pasanganku, untuk pasanganku yang sekarang bang, aku tuh cuma makan mie instan bang. Hancur bang, hancur hancurnya. Bahkan sampai kemarin itu bang, orang tua itu ibu tuh sakit bang. Aku udah berhenti bang, cuman karena efek judinya itu yang nominalnya yang udah luar biasa bang. Itu bener-bener sampai hari ini bang, makan aja makan cuma mie instan. Terus besok mau makan apa aja udah nggak ada duit sama sekali bang. Dan besok itu aku harus sediain duit buat ngembaliin orang dalam satu hari besok ini, hari Senin itu 50 juta bang. Sementara total utang aku tuh 300 juta lebih yang harus aku kembaliin di bulan ini bang. Aku cuman kasihan. Terus? Sampai sekarang ini bang, aku tuh nggak di rumah bang. Aku nggak di rumah, aku di kos bang. Aku di kosan. Aku kemarin ke psikiater, aku pikir aku udah gila bang. Bener-bener udah gila bang. Motivasi aku buat judi apa? Aku pengen buktiin doang ke mantan istriku bahwa aku tuh bisa gitu bang. Tapi ternyata apa? Kalau buat uang depoku, kalau buat beli Fortuner 4 tuh udah renteng-renteng. Buat beli rumah tuh udah cukup bang. Yang sekarang itu aku cuma bingung bang, gimana? Aku kadang sampai nggak percaya, ya Allah, ya Tuhan, kalau kau ada, bantu aku buat nyelesain masalah aku. Kakak adik keluarga tuh udah nggak nganggep aku sama sekali bang. Yang tadinya motor banyak, mobil banyak, bahkan sampai sekarang motor pun aku nggak ada bang. Cuman pasanganku tuh yang sekarang luar biasa bang, nerima aku apa adanya. Bahkan sampai aku dari kemarin makan tuh aku dimakanin sama dia bang. Bahkan sampai mie instan aja, mie instan itu dia yang beli bang. Aku bener-bener untuk 1.000 rupiah pun aku udah nggak ada bang. Dengan total pinjaman yang di bulan ini harusnya itu 300 juta bang. Aku cuma pengen dikuatin bang, gimana caranya, mohon bimbingannya bang. Gini loh brother, apa yang mungkin lo alami saat ini itu pada dasarnya hampir semua di sini pun pernah mengalami. Bagaimana rasanya tertekan dengan kondisi yang sudah kita tidak memiliki apapun lagi. Tapi yang harus gue ingatkan brother, yang harus bener-bener gue ingatkan sama diri lu masih punya Tuhan. Tuhan gak baik sama gue bang. Bukan tidak baik, bukan Tuhan itu tidak baik, bukan Tuhan itu belum memberikan apa yang lo inginkan, bukan Tuhan itu tidak baik dengan mengambil sesuatu yang pernah ada di dalam hidup lo. Karena Tuhan itu tahu brother bahwa ketika itu ada dan itu akan bertahan dalam hidup lo, dia akan melihat duluan hancurnya itu akan lebih hebat. Gua paham semua perilaku yang terjadi saat ini itu karena pelarian perasaan yang pernah tidak tuntas dalam hidup lu, ya kan? Karena pasangan yang akhirnya lu mencari suatu pelarian dan ternyata pelarian itu salah, dan itu yang membuat hidup lu akhirnya menjadi seperti ini. Tapi it's okay brother, gini loh,
apapun kesalahan seseorang, apapun yang dia lakukan, dan seberapa banyak pun yang dia sudah hancurkan di dalam kehidupannya, lu sama seperti manusia yang lain yang memiliki hak untuk mendapatkan kebahagiaannya kembali. Ya, hidup ini tidak akan pernah berakhir selain kita itu dikafani. Selagi kita tidak belum dikafani, segala sesuatu itu akan mungkin terjadi. Cuman yang menjadi permasalahannya saat ini memang gua memahami apa yang lu rasakan. Gua sangat-sangat memahami apa yang lu rasakan saat ini. Gua tahu brother bagaimana rasanya ketika kita dalam kondisi hancur. Itu pun kita harus kehilangan orang-orang yang di dalam kehidupan kita yang harusnya menjadi support system gua. Support system kita. Ya, gue pernah berpikir untuk melakukan hal buruk di dalam kehidupan gue. Gue pernah berpikir untuk menghancurkan hidup gue lebih jauh. Tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi yang gue lakukan pertama kali waktu itu adalah dengan cara apa? Mengembalikan fungsi Tuhan di dalam kehidupan gue. Gue sudah tidak butuh lagi semua itu kembali. Yang hanya gue butuhkan adalah arah tujuan gue. Paham gak? Setiap orang itu harus memiliki alasan kenapa dia untuk tetap harus hidup dan harus tetap berjuang. Gue paham brother, gue sangat paham apa yang lu rasakan. Maka gue bisa berbicara. Ketika gue berpikir selalu berpikir bagaimana menyelesaikan masalah ini. Gini loh ya, ini gue cerita lah sedikit tentang flashback tentang kehidupan gue supaya akan menjadi suatu pembelajaran di dalam hidup lo. Gue memutuskan untuk berhenti dari judi itu brother. Gue berhenti di tahun 2014 itu dengan meninggalkan hutang hampir 565 juta sekian. Gue kerja di salah satu instansi pendanaan uang. Dan uang yang gue gunakan untuk berjudi itu adalah uang nasabah. Ya, pada saat itu brother, gue berpikir, jadi gini, singkat ceritanya seperti ini. Gue itu diaudit sama perusahaan karena adanya penyimpangan-penyimpangan di dalam angka yang tidak masuk akal. Ya, akhirnya gue menghindari panggilan dari audit itu, panggilan dari perusahaan itu hampir 2 hari gue dengan beralasan sakit. 2 temen gue itu sudah masuk penjara duluan. Ya hanya gue yang belum karena waktu itu gue beralasan sakit. Nah besok pimpinan gue bilang kalau lu tidak datang besok, lu akan dijemput paksa di rumah. Karena mereka harus clear permasalahannya. Dan pada saat malam itu brother, sama seperti kondisi yang lu saat ini, pada saat malam itu gue sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk menghadapi masalah itu. Gue sudah tidak tahu lagi bagaimana cara keluarnya untuk menghadapi masalah itu. Jangankan berpikir bagaimana mendapatkan uangnya, caranya aja gue udah tidak tahu lagi. Dan apa yang terjadi ketika gue dalam posisi titik terendah gue mengingat yang namanya Tuhan. Yang gue lakukan pada saat itu, gue ambil wudhu, gue tahajud. Disitulah gue menangis sejadi-jadinya. Disitulah gue meminta dan mohon ya kepada Tuhan, kepada Allah karena gue Muslim. Sampai gue pun tidak bisa lagi berkata-kata. Sampai gue pun tidak sadar gue itu lagi dalam posisi sholat ya. Sampai gue tertidur di atas sejadah. Sampai gue ketemu waktu sholat subuh. Dan ketika besok pagi, entah apa yang terjadi di dalam diri gue, entah apa yang merasuki gue, entah bagaimana Tuhan itu, Allah itu bekerja, gue diberikan ketenangan yang luar biasa untuk menghadapi masalah gue. Gua datang ke kantor itu dengan perasaan tenang. Meskipun sebelum gua datang ke kantor itu, yang gua lakukan adalah gua meminta maaf kepada istri dan anak gua. Ya, gua berpesan seperti ini: jika memang nanti gua tidak kembali lagi ke rumah, kemungkinan besar gua sudah diproses. Dan gua pastikan istri gua untuk menerima keadaan gua saat itu. Gua datang ke kantor itu brother.
Itu dalam kondisi gue sudah ditunggu pihak kepolisian, audit, dan perusahaan di tempat cabang gue bekerja. Ya, inilah yang namanya kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah ya. Jika sesuatu yang tidak akan pernah terjadi di dalam hidup gua tidak akan pernah terjadi meskipun gua pastikan itu akan terjadi. Entah apa yang merasuki gua pada hari itu, pada pagi itu, gua ceritakan semuanya dengan orang-orang yang merasa menjadi korban yang gua korbankan untuk judi gua itu, termasuk kepada pimpinan perusahaan gua sendiri, didengarkan aparat kepolisian, bahkan didengarkan sama pihak audit. Apa sikap mereka? Mereka memberikan gua waktu untuk menyelesaikan semua hutang-hutang gua dengan cara apa? Gua tidak menerima gaji hampir 4 tahun setengah. Paham nggak? Paham bang? Ya, apa maknanya dari kejadian itu? Jadi ternyata ketika sesuatu yang gua takutkan itu gua hadapi dengan bentuk kejujuran sebagai bentuk tanggung jawab gua dengan apa yang sudah gua bikin, dengan bentuk tanggung jawab gua dengan apa yang sudah gua lakukan, ternyata kejujuran itu masih memiliki nilai di mata orang. Ternyata kejujuran itu bisa menyelamatkan gua. Ternyata Tuhan tidak sekejam itu. Dan dari itulah gue berproses 4 tahun setengah gue nggak terima gaji, brother. Gini loh, bukan gue membandingkan rasa sakit lo dengan rasa sakit gue ya. Dulu setiap hari raya Lebaran Idul Fitri yang gue ingat itu ya, ketika orang-orang kantor itu menerima gaji, bonus tahunan, insentif, duit dari asuransi dan segala macam yang nilainya itu cukup besar karena gue di perbankan, dan gue sama sekali tidak menerima apapun. Itu yang justru gue sedihkan. Itu yang menjadi motivasi gue ketika gue pulang tidak membawa apapun. Selalu pada saat hari raya itu gue pergi sholat id bersama istri dan anak gue. Gue pulang ke rumah terus gue matiin semua lampu, yang nyala itu hanya lampu kamar gue. Di situ gue berusaha untuk melupakan di dalam pikiran istri dan anak gue bahwa hari ini sedang hari raya. Gue hibur mereka dengan berbagai cara. Gue lakukan untuk membuat mereka tertawa, membuat mereka bahagia. Sampai nanti mereka itu tertidur. Di situ gue baru duduk dan menangis. Tiap hari raya itu yang gue ingat. Ya, menangis itu bukan gue menyesali. Menangis itu membuat gue menjadi suatu motivasi di dalam kehidupan gue bahwa suatu saat semua ini akan gue selesaikan. Suatu saat semua ini akan gue kembalikan. Gue jadikan kehancuran gue itu sebagai tolak ukur gue untuk bangkit. Itu yang gue lakukan. Karena kenapa? Karena yang hanya bisa memperbaiki ini semua ya diri gue sendiri. Judi boleh mengambil semua apa yang gue miliki waktu itu, tapi tidak dengan kehidupan gue selanjutnya. Itu prinsip, brother. Tidak akan ada satu manusia pun yang bisa menjalani kehidupannya jika dia tidak membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi korelasinya itu bukan tentang bagaimana Tuhan yang bisa membantu lu saat ini atau tidak, tapi di situ akan melahirkan yang namanya ketenangan. Ketenangan itulah yang akan membuat lu berpikir dan waras. Hanya Buat itu. sampai untuk tadi ya bang. Gini loh, brother. Maksudnya gue bukan tidak mau mendengarkan apa yang lu sampaikan. Kalau lu sampai ini A, B, C, D, F, D dan segala macam itu sudah berlalu. Sekarang yang harus lu pikirkan adalah bagaimana hari ini dan besok seperti apa. Perihal hutang lu yang harus diselesaikan bulan ini 350 juta. Andai kata lu tidak bisa selesaikan pun mereka mau apa? Ya kan? Macam buat ini bang, kemarin ke orang tua itu ngomong udah aneh-aneh, dan sekarang posisi orang tua gua itu sakit bang. Ibu gua kan, bapak udah meninggal bang. Bapak udah meninggal, sekarang tinggal ibu. Ibu tuh posisi sekarang di rumah sendirian bang. Aku keluar, aku tadi ke psikiater. Adik tuh tadi telepon bang, untuk besok aku harus nyediain uang 50 juta buat ngembaliin itu. Itu Sekarang adik-adik yang gini, masih kuliah bang. maksud gue gini ya, lu pulang lah, brother. Ya,
Lu pulang, serius. Ini gue minta secara lu pribadi lu pulang. Gue pulang dengan cara Nanti, apa bang? kenapa? Gue buat makan aja gue udah bener-bener uang 1.000 pun gue udah nggak punya bang. Enggak, sekarang lu pulang dari tempat lu itu ke rumah lu tuh emang jaraknya jauh. 2 jam bang. 2 jam. Iya bang. Butuh biaya berapa? Itu pun harus ngebis itu 2 kali bang, karena orang tua Lu itu tinggal di daerah orang, mana sih? gue di Dieng bang. Di mana? Dieng bang. Dieng, Iya. Wonosobo. Iya bang. Sekarang posisi lu di mana? Posisi saya itu di perbatasan Banjar Banyumas bang. Kalau bisa ada orang yang memulangkan lu saat ini, lu mau pulang nggak? Gua tanya. Nggak ada kendaraan bang buat pulang, untuk Gua kendaraan itu tanya, adanya gua pagi tanya, bang. gua tanya. Kalau ada orang yang bisa memulangkan lu, entah itu besok pagi, entah itu besok siang, entah itu malam ini, kira-kira lu bakal pulang nggak? Gue pulang bang, gue kasihan lihat ibu bang. Lu DM nomor lu ke gua ya. Nanti gua suruh orang yang ngantar lu pulang. Iya, bang. Ya. Gua mau lu pulang. Ini Mas Wayu ada nggak sih? Nanti takutnya itu sih itu. Bentar ya. Aduh, handphone gua satu soalnya. Aman, lanjut. Aman, aman. Em, Nanti di back channel aja itu yang masalah pulang. Aman. Gini ya. Si Bebe nggak ada juga ya. Si Bebe nyimak nggak sih, Be? Lu pulang ya. Lu jangan nggak pulang. Pulang bang, Ya. gue besok apapun yang terjadi gue tetap pulang bang. Gue juga tadi udah gimana caranya minjem ke temen, ke saudara, cuman dulu pinjem uang 60 juta itu gampang banget bang. Sekarang boro-boro bang, 100.000 aja Buka udah mic. nggak pada Bentar, percaya. bentar, lu dengerin dulu. John, lu deket gak jaraknya, John? Jauh, cuman ada ada temen, ada saudara juga di banyak. Gua ada ini apa narsum gua di situ. Dia bisa bantu. Cuman handphone gua satu. Soalnya kalau gua keluar gua hubungin dia. Gini aja lah. Lu DM nomor telepon lu deh ke gua. Iya bang, ntar gue DM bang. Ya, nanti hal yang lainnya kita bicarakan melalui WA aja. Karena ada hal yang sifatnya pribadi yang tidak bisa dipublishkan, diceritain di sini permasalahan lu itu. Iya bang. Ya, jadi gini loh, maksudnya karena memang kondisinya sudah urgent dan ini sudah fatal, jadi tidak bisa dipikirkan secara global, harus diurai satu persatu gitu loh. Tapi gua minta ini ya, gua mohon judinya lu hentikan dulu. Udah berhenti Ya. bang. Lama bang. Nanti perihal nanti bagaimana cara ngobrol ke orang tua dan segala macam, gua akan bantu untuk berbicara. Iya bang. Aku yang mungkin untuk pulang sih. Gua bang. cuma minta Mungkin gini, brother. Nama lu siapa sih? gue Dwi bang. Wi, gua mohon banget Wi ya. Lu upayakan malam ini untuk sholat. Ya. Tidak peduli lu sudah tidurkah, belum tidurkah dan segala macam ya. Lu ambil wudhu, lu sholat tahajud. Ya. Kalau bisa nanti lu sambung ke subuh. Ya. Lu berceritalah, mengeluhlah, memintalah, memohonlah, tidak usah menggunakan bahasa Arab. Gunakan aja bahasa keluh kesah yang ada di perasaan dan pikiran lu saat ini kepada Allah. Oke? Paham ya? Ya, masa lalu ya pulang segala macam nanti gue coba untuk bantu selesaikan itu. Aku lebih butuh Ini sih bang. selama ini bang. Suara lu hilang, mendengung. Oh ya. Selama ini yang support gua tuh tinggal ibu sama pasangan gua, terus adik gua bang. Untuk semua kakak kan di Jogja bang. Kakak di Jogja, adik di Jogja masih kuliah. Mereka melanjutkan jual beli kendaraan bang. Mereka melanjutkan jual beli kendaraan.
Dan aku untuk mau sholat bang, aku tuh tadi isya sholat, aku tuh udah nggak pernah kalau sholat itu untuk minta doa. Aku ngedoain diri aku tuh udah malu sama yang bikin hidup bang, karena aku ngerasa aku udah nggak pantas. Berapa banyak orang yang udah aku bohongin buat sekedar depo bang. Nggak boleh gini, brother. Lu tidak boleh menanamkan pikiran-pikiran itu di dalam diri lu. Semua orang itu bisa salah, ya. Semua orang itu bisa salah, semua orang itu bisa hilaf, ya. Tuhan itu tidak akan pernah menguji manusia itu melampaui keterbatasannya untuk menyelesaikan. Itu loh. Ya, jangan lu tanamkan pikiran-pikiran buruk di dalam hidup lu yang itu tidak bisa terselesaikan oleh diri lu sendiri. Statusnya duda, lu punya anak yang harus lu pertanggungjawabkan. Ya, lu sudah menyelesaikan dan lu sudah membuktikan luka akan masalah lu karena perasaan itu kan. Udah, selesaikan. Lu sudah membayar itu semua, sekarang lu harus bangkit. Ya, Iya bang. jangan lu hancurkan hidup lu dengan suatu alasan yang tidak jelas gitu loh kan. Biarkan dia pun hancur dengan cara dia sendiri, dan lu tidak boleh hancur terlalu dalam. Ya, lu tidak sendiri, brother. Gua saudara lu, semua di sini saudara lu. Ya, tidak ada yang membiarkan lu sendiri. Ya, gua tidak akan pernah membiarkan lu sendiri. Ya, gue akan bantu lu semampu gue bisa membantu. Ya, cuman saat ini gue tidak bisa eksekusi langsung karena handphone gue hanya satu. Ya. Nanti lu DM nomor lu, nanti gue coba untuk selesaikan. Kalau buat pulang nih aku pasangan sih nanti habis subuh mungkin nyamperin aku buat bisa pulang nih bang. Mungkin dia juga lagi ngelihat untuk kita live di akun abang malam ini. Dia kebetulan juga lihat barusan dia WA paginya aku jemput aja buat pulang bang. Aku minta dibantu doa sama dukungan motivasi bang buat teman-teman bang. Pasti, Karena bener pasti, berat brother. banget bang. Ini mungkin masa-masa Pasti, terberat brother. aku Lu bang. pasti gue akan membantu lu secara support, secara pikiran. Ingat, lu tidak sendiri ya, lu tidak sendiri ya. Gua pernah melewati apa yang lu rasakan saat ini dan gua pastikan lu pun akan bisa melewatinya. Ya. Iya bang. Jadi gini, nanti lu nge-DM nomor lu, nanti gua akan masukkan di grup ya. Nah, di situ akan ada lebih banyak orang yang akan bisa memonitor lu. Ya. Paham ya? Karena handphone gua ini satu, gua tidak bisa langsung kontak orangnya. Nanti gua kontak dulu orangnya, bisa nggak dia support lu sementara waktu di sana gitu loh. Ya. Nanti misalkan gini, nanti misalkan pacar lu atau diri lu juga butuh cerita atau butuh apa, nanti kalian bisa telepon gua. Iya bang. Gue Ya, lu bingung nggak bang sendiri, kadang mau brother. cerita ke siapa itu karena apa? Ini udah di luar batas bang untuk dulunya hutang yang udah diselesain sama ibu itu bang. Itu mungkin udah hampir 500 jutaan bang. Dan sekarang kena lagi, main lagi, mungkin ada 6 bulan tuh udah hampir 300 jutaan bang. Dan aku udah dari kejadian itu aku udah mutusin buat berhenti gara-gara satu hal bang. Aku kasihan lihat pasangan aku bang. Mungkin 1 bulan kemarin itu kita benar-benar udah nggak ada uang di salah satu kosan itu bang. Itu tuh kita makan lele itu bang. 1 lele itu dibagi 2 bang. Hancur bang. Gini loh, yang lalu biarkan berlalu, kan sudah terjadi. Mengingatnya pun akan membuat lo akan menjadi lebih hancur kan, membuat lo akan menjadi lebih buruk terlihatnya kan seperti itu. Nah, maksud abang tuh gini, Wi,
Sekarang yang harus lu pikirkan bagaimana hari ini dan besok seperti apa. Jikapun karena hutang itu ada suatu konsekuensi yang harus lu terima, yang harus lu jalani deh. Ya, lu lewati itu dan pastikan semua itu agar bisa cepat selesai dan lu akan bisa bangkit dan tumbuh lebih hebat. Ya, lu percaya kata gua, Wi, ya. Lu lakukan itu ibadah, sholat dengan lu tidak mempertanyakan hasilnya. Gua pastikan hidup lu akan baik-baik saja. Ya. Ada sesuatu hal yang tidak kadang bisa difikirkan manusia itu secara akal dan pikirnya, dan itu yang akan dilakukan Tuhan di dalam kehidupannya. Tapi apakah lu bagian orang yang meminta? Itu pilihannya. Paham gak? Salah satunya adalah apa? Dengan lu masuk ke room ini, lu bercerita, lu kenal gua atau lu kenal teman-teman yang lain, itu kan salah satu jalan bentuk cara Tuhan menolong. Bener gak? Mungkin tidak secara materi, tapi mungkin bisa secara pemikiran, pandangan, nasihat. Kan itu kan salah satu bantuan juga. Ya kan? Iya Bang. Ya. Yang penting gue selalu berpesan dan gue akan selalu mengingatkan sholat, brother. Sholat lah. Ya, lu belum tahu kehebatan sholat itu seperti apa, karena gue pernah merasakannya. Ya, gue pernah merasakan apa yang lu rasakan. Gue pernah menjalani apa yang lu jalani. Dan gue memastikan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah tinggal diam dengan sesuatu yang memang sudah tidak akan bisa lu sanggupi untuk melakukannya. Paham kan? Paham Bang. Ya, nanti lu end live ini lu silakan DM nomor lu ke gua. Nanti gue coba untuk kontak orangnya subuh ini bisa apa enggak. Mungkin nanti sama Mas Wahyu juga akan dibantu, akan dipandu sama ini Bang Jones juga mungkin akan seperti itu supaya lu bisa pulang untuk menemui ibu dulu. Untuk besok nih mau dijemput Bang sama pasangan aku Bang. Jadi aman Bang kalau buat pulang. Aku emang harus pulang Bang. Jadi karena bisa ya. kondisiku juga sakit Bang. Bisa ya. Jadi Yang aku sekarang takutkan gini, cuma satu, sekarang Bang. Terus suruh tetap DM nomornya aja biar bisa gabung ke komunitas kita, Mas. Insya Allah kita tuh niat Oh, iya. baik ya. Ya Bang. ya. Nanti kalau lu gabung di grup itu tidak ada biaya, brother. Tidak akan pernah ada biaya 1 perak pun di dalam grup WA itu. Ya. Gua menciptakan grup WA itu supaya kalian itu memiliki wadah. Jadi apa yang kalian keluhkan, apa yang kalian kesahkan itu berceritalah di dalam grup itu. Ya, nanti terlepas kalian sudah sembuh, sudah pulih, sudah bisa menjalani hidup secara normal, silakan mau keluar dari grup itu nggak melalui biaya. Ya, jadi gua itu lebih enak mantaunya. Iya Bang. Ya. Iya Bang. Jadi sekarang pasangan lu sudah tahu gak? Berarti kan kondisinya kan? Pasangan gue udah tahu semuanya Bang. Sampai yang dia baru tahu tuh mungkin sekitar ya 8 bulan lah Bang. Dan dia tuh kaget ternyata uang yang dia pinjemin ke gua sampai 70-90 juta lah Bang. Itu yang uang tunai Bang. Belum buat yang kayak BPKB apa segala macam yang gua gunain tuh. Dia shock Bang. Dan dia Sudah. nggak berubah sampai sekarang Bang. Sampai makan mie instan pun masih. Artinya gini, Wi. Artinya gini, selamatkan apa yang seharusnya lu selamatkan. Ya, ingat Wi, lu punya hutang kebahagiaan yang harus lu kembalikan. Lu punya harapan yang harus lu kembalikan. Lu punya sesuatu yang harus lu perbaiki dan itu hanya diri lu yang bisa melakukannya. Yang gue takutin ibu gue kenapa-napa Bang. Gara-gara gue Bang. Ya itu yang gue suruh pulang. Nah gini loh, maksudnya mengobati itu kan bukan tentang bagaimana cara lu itu, tapi bagaimana tentang lu apa yang ingin lu lakukan di saat itu nanti.
Ya, mungkin lebih perhatian sama ibu, meminta maaf atas kesalahan itu sesuatu yang wajar, mengakui kesalahan itu bukan suatu kebodohan, ya, tapi bentuk tanggung jawab lu dengan lu menyatakan kejujuran lu dan lu benar-benar menyesal dengan apa yang lu lakukan dan lu berjanji bahwa lu akan memperbaiki ini semua dan lu akan bertanggung jawab dengan apa yang lu lakukan. Itulah bentuk seorang fighter sejati. Ya, paham kan maksudnya? Paham Bang? Ya, hanya itu yang lu miliki saat ini. Ya, hanya kejujuran dan keberanian lu untuk menghadapi masalah yang lu buat ini. Itulah yang hanya lu miliki saat ini. Dan itu yang harus lu lakukan. Oke? Iya Bang. Nah, itu